Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kali ini saya akan coba berbagi pengetahuan ya, berbagi ilmu bagaimana cara bermain melodi pada gitar. Jadi saya coba buat tutorial ini berdasarkan permintaan dari teman-teman, rekan-rekan sesama pecinta musik pada umumnya ya, terutama di gitar. Nah, pada kali ini saya akan fokuskan coba bagaimana cara belajar bermain melodi gitar mulai dari nol ya. Jadi mulai langkah-langkahnya itu dari awal banget. Karena ini sangat basic sekali dan harus semua gitaris atau pemain melodi gitar itu harus melakukan ini dan wajib. So, ikuti langkah-langkahnya. Jangan skip channel ini, putar terus sampai akhir ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga dan subscribe tentunya. Oke, sobat-sobat, langkah awal yang harus diketahui untuk sebagai pemain gitar atau melodi ya, pada khususnya yang kita bahas sekarang, yaitu nada-nada pada senar-senar gitar. Dan senar gitar ini pada umumnya adalah ada 6 ya. Senar ke-1 itu hitungannya dari bawah. Senar ke-1 ini, senar kedua ini, senar ketiga ini, keempat ini, kelima ini, keenam ini. Nah, lalu nada-nadanya apa namanya senar-senar ini ya? Yaitu senar pertama dari bawah ini punya nada yang namanya E ya, E. Yang kedua, senar kedua itu B. Senar ketiga G. Senar keempat B. Senar kelima A. Dan senar keenam punya nada dia namanya E. Oke, berikutnya sobat, kita harus mengetahui yang namanya nada-nada pada fret ya. Jadi fret itu batas-batas ini seperti ini. Nih, ini fret namanya ya. Nah, apa saja nama nadanya gitu. Dan pergeseran antara fret 1, fret 2 ini nilainya setengah nada ya. Ingat. Berikut pun dari sini, misalkan dari G ini ke Gis ini setengah, ini seperti ini setengah, dari sini ke sini setengah. Nah, ini kalau ini kita lepas, artinya ini di 0 fretnya ya. Kayak ini dilepas kita 0. Tapi kalau ini ditekan, ini artinya fret pertama. Ini fret kedua, fret ketiga, fret keempat, fret kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Nah, antara fret 0 yang dilepas ini dan fret ke-12 ini nadanya sama. Cuman kalau 0 ini nada rendah dan fret ke-12 ini nada tinggi. Tapi sama, ini kembali lagi. Dari 0 ke 12 ini kembali lagi. Dan berikutnya dengan nada yang lebih tinggi. Begitu sobat-sobat. Untuk berikutnya yang wajib diketahui yaitu nada-nada pada fret gitar ya. Yaitu bagaimana perpaduan antara fret ini dengan senar. Kita coba dari nada atau dari senar nomor 6. Ini kan nomor 6 nadanya E ya. Nah, ini jika kita lepas dalam artian fretnya 0. Ini nadanya di E. Kalau kita tekan di fret pertama, ini F. Kita geser setengah, ini Fis. Kita geser setengah lagi, G. Geser setengah, Gis. Geser setengah, A. Geser setengah, Ais.
geser setengah B, geser lagi setengah C, geser lagi setengah cis, geser lagi setengah D, geser lagi setengah dis. Dan ini pada fret ke-12 kembali lagi ke E. Ibaratnya sama dengan dilepas, cuman kalau di fret 12 pada nada yang lebih tinggi, artinya E dengan nada yang lebih tinggi seperti ini. Berikutnya kita coba nada apa aja yang ada di senar nomor 5. Senar nomor 5 ini mempunyai nada namanya A. Nah, kalau kita lepas artinya fret 0 ini A. Kalau fretnya kita tekan pada fret ke-1 artinya ini ais atau A crash ya. Selanjutnya kita geser setengah, ini artinya B. Geser setengah lagi C. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, antara B dan C ini jarak nadanya setengah. Jadi jarak nada setengah itu antara B dan C ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah C kita geser setengah ke cis, C crash atau cis. Nah, kita geser setengah lagi di D. Kita geser setengah lagi di dis. Kita geser setengah lagi di E. Geser tengah F, fis, G, kis, A. Ingat ya, ini kalau dilepas nadanya A, dan kalau ditekan ke 12 juga nadanya tetap A. Oke, berikutnya pada senar nomor 4. Senar nomor 4, jika kita lepas tanpa menekan fret, artinya fret 0, ini nadanya di D. Kalau kita tekan fret 1, artinya digeser setengah kan, berarti ke dis. Dis geser setengah ke E, F, fis, G, kis, A, ais, B, C, cis, D. Nah, ini 12 di D lagi ya. Jika dilanjutkan ya sama, udah D, dis, udah dis ke E seperti itu, dan dari ke E ke F dan sampai lanjut berikutnya. Demikian. Oke, berikutnya pada senar nomor 3. Senar nomor 3 mempunyai nada G. Jika kita lepas, artinya fret 0. Nah, pada fret 1, G artinya ditambah setengah atau digeser setengah jadi gis. Berikutnya, setelah gis, otomatis digeser 1 jadi A. Ais. Dari ais geser setengah berarti ke B. Nah, dari B geser setengah C ya. Ingat B ke C adalah setengah. Berikutnya lagi cis, D, dis, E, F. Nah, dari E ke F sama ibaratnya dari B ke C ya. E, F, dari F, fis, dari fis ke G lagi. Nah, ini G dengan nada yang lebih tinggi, artinya pada fret 12 nada G-nya lebih tinggi. Oke, berikutnya sobat, nomor 2 ya. Ini senar nomor 2 punya nada B. Nah, jika digeser dengan ke arah 1, artinya fret 1, dari 0 ke fret 1 ini ke C. Berarti ngelangkah 1 ini artinya setengah. Nada ini artinya dari B itu ke C. Ingat ya, dari B itu ke C itu jaraknya setengah gitu. Nah, terus
urutannya selanjutnya sebagai berikut. Ini B, C, Cis, D, Dis, E. Nah, dari E ini ke F setengah juga ya. F, Fis, G, Gis, A, Ais. Dari Ais kembali lagi ke B. Nah, ini di posisi senar nomor 12. Ini nadanya kembali lagi ke B. Selanjutnya senar nomor 1. Ini nomor 1 ini sama dengan nomor 6, yaitu punya nada yang E ya. Urutannya sebagai berikut. Dari E otomatis geser ke sini, artinya setengah atau satu fret. Satu fret itu kan setengah nada. Ini dari E ke F. Kenapa ke F? Karena E ke F itu nilainya setengah ya. Ingat itu. F, Fis, G, Gis, A, Ais, B, C, Cis, D, Dis. Nah, ini ke E lagi di fret ke-12 seperti itu. Dan selanjutnya ini dari E. Kalau kita geser lagi setengah atau satu fret atau setengah nada sama aja. Ini berarti dari E ke F. Dan selanjutnya. Demikian sobat-sobat untuk nada-nada senar dipadukan dengan fret tadi ya. Seperti itu dari senar nomor 6 sampai dengan senar nomor 1. Seperti itu, semoga ini bermanfaat, karena ini semua gitaris wajib tahu dan harus tahu. Kalau nggak tahu ya bukan gitaris lagi ya, bener gak? Gitu sobat. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, berikutnya sobat-sobat, kita sebelumnya kan pada sesi sebelumnya kita belajar tentang fret, terus nada-nada apa aja yang ada di semua fret di dalam gitar ya. Itu harus dipelajari dan harus tahu karena dasarnya dari situ. Nah, sekarang kita ke sesi yang lebih maju lagi nih. Kita belajar tentang jari-jari ya. Jari-jari ini ada nama-namanya. Jadi di sini telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking ini ada kodenya atau namanya. Tangan kiri buat yang bukan kidal ya, ini khusus yang bukan buat yang kidal ya. Jadi tangan kiri ini kan yang megang fret. Kalau tangan kanan biasanya yang ngetik. Nah, karena ini melodi, kita fokuskan ke tangan kiri dulu ya. Jadi tangan kiri itu punya nama-nama. Untuk jari telunjuk diberi nama atau diberi kode dengan angka 1. Untuk jari tengah diberi nama 2 atau jari nomor 2 ya. Untuk jari manis jari nomor 3, dan untuk kelingking jari nomor 4. Demikian untuk nama jari-jari, dan kita lanjut ke berikutnya. Oke sobat, setelah kita mengetahui nama-nama jari tadi ya, nama-nama jari kiri yang berhubungan langsung dengan fret. Setelah kita tahu itu, banyak sebetulnya proses-proses belajar gitar itu, mulai dari senam jari ya,
terus warming up, pemanasan di fret, di gitarnya sendiri, itu nanti akan saya buat dalam episode yang lain ya, karena terlalu panjang kalau misalkan kita bahas di sini. Nanti tinggal dilihat di link deskripsinya aja kalau kita sudah bikin bagaimana cara senam jari, bagaimana cara warming up tadi ya. Nah, selanjutnya kita lanjut saja ke yang utama nih. Yang utamanya yaitu langsung ke kita belajar melodi. Nah, melodi ini terdiri dari berbagai nada ya, penempatan berbagai nada menggunakan jari dan posisi pada fret mana, pada senar berapa. Nah, itu yang penting ya. Nah, misalkan kita bicara pada awal dulu ya, dalam artian begini, pengelompokan melodi saya kelompokkan menjadi empat kelompok ya. Di sini 4 kelompok itu saya kelompokkan dengan pola itu. Jadi ada polanya, ada skillnya, ada skalanya gitu. Nah, gimana skill atau pola-pola tersebut? Nah, ini yang akan kita bahas. Dari 4 pola itu kita akan coba secara garis besar, satu pola akan saya suguhkan di episode ini ya. Polanya sebagai berikut. Oke sobat, untuk pola atau scale tadi kita bahas ya, karena tadi saya bilang ada 4 scale. Yang pertama adalah scale mayor. Nah, perlu diingat juga bahwa scale ini adalah dasar pada permainan melodi, dan itu wajib tahu, semua gitaris wajib tahu. Karena apapun jenis musiknya, mau rock, jazz, blues, klasik, fusion dan lain-lain, landasannya dari sini. Dan ini 100% wajib tahu seorang pemain melodi atau gitaris ya. Oke, kita pada skill yang pertama. Oke, sekarang kita pada skill yang pertama ya. Ingat, skill berarti kan ada skalanya. Nah, ini skalanya seperti ini ya. Jadi mayor kita ambil dulu skill pertama, yaitu skill mayor pada senar nomor 6. Nah, artinya bahwa skill mayor ini dimulai dari mana saja bisa gitu. Cuman saya contohkan dari senar nomor 6 pada fret pertama. Artinya ini nadanya F kan. Berarti kita main di F mayor dulu ya. Kita harus tahu skalanya seperti apa. Jadi skalanya seperti ini ya. Kita mulai, ingat ini fret pertama ya. Fret pertama pada senar 6. Oke. Nah, skalanya seperti ini. Pada senar 6, jarak antar nada adalah 1, 1. Ingat rumusnya, pada senar 6, 1, 1. 1, 1 artinya begini. Ini kan senar nada pertama. Nah, dari nada pertama ke nada kedua itu jaraknya 1. Dari nada kedua ke nada ketiga berjarak 1. Ingat itu. Artinya di sini bahwa pada senar 6 skillnya atau skalanya itu yaitu 1, 1 ya. 1 itu. Nah, pada senar kelima sama skalanya
1 1 seperti ini. Dari nada pertama ke nada kedua 1, dan dari nada kedua ke nada ketiga 1. Lanjut pada senar keempat ya. Pada senar keempat skalanya yaitu setengah 1. Nah, catatan fretnya naik setengah ya. Dalam artian awalnya kan ada di sini nih, lalu ke sini. Nah, ini polanya yaitu setengah 1 seperti ini. Nada awal pada fret kedua, ingat ya. Nada awal ke nada kedua berjarak setengah. Nada kedua ke nada ketiga berjarak 1. Oke, catat itu. Lalu lanjut ke senar ketiga, tetap di fret baris kedua. Nada pertama, ini nada pertama ke nada kedua berjarak setengah. Nada kedua ke nada ketiga berjarak 1. Oke, catat itu. Lalu kita pada senar kedua. Nada awal mulai bergeser ke nada yang lebih tinggi, artinya naik setengah ya. Nada pertama ke nada kedua itu berjarak 1 seperti ini ya. Ini nada pertama, ke nada kedua berjarak 1. Ke nada ketiga berjarak setengah. Nah, lanjut ke senar nomor 1. Nada awal di fret ke 3. Nada kedua berjarak 1. Nada ketiga berjarak setengah. Nah, itu pola-polanya. Itu pola ini terus seperti ini sampai kapanpun, kecuali ada saat-saat kita bikin harmonisasi. Jadi jika digabung semua nada tadi akan berbunyi seperti ini. Ingat, nada pertama, bunyi pertama di atas ini, senar 6 pada fret ke-1, ini adalah nada dasarnya. Ingat ya, jika Anda nada dasar main di F, berarti polanya adalah seperti ini. Jadi urutannya seperti ini kalau misalkan digabung nada-nada tadi ya. Perhatikan. Seperti itu ya. Kalau kita pelankan lagi seperti ini. Seperti itu. Pola ini tetap tidak berubah ya. Dalam artian ini kalau Anda main di F, artinya polanya seperti tadi. Pada nada dasar apapun lagu itu, jika bermain mayor dan Anda menggunakan melodi dengan diawali pada senar 6, adalah seperti itu. Sama persis. Contoh, ini kan tadi di F. Jika Anda bermain di G, sama saja seperti ini. Seperti ini. Jadi, ingat, jaraknya atau scale-nya tetap sama. Contoh, Anda main di A ya. Tetap patronnya sama, nggak berubah seperti ini. Jaraknya sama. Seperti ini, coba lihat. Seperti itu ya sobat. Jadi semoga ini bermanfaat, dan kita lebih detailnya akan bahas pada episode berikutnya.
dengan termasuk bagaimana aplikasinya terhadap lagu, bagaimana tentang teknik-teknik menggunakan melodi ini. Ada slur, ada hammer on, hammer off, dan lain-lain ya. Ada teknik-teknik yang bisa membuat melodi itu terdengar lebih indah. Jadi ada teknik-tekniknya. Nanti dibahas pada episode berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Jadi Anda sobat-sobat bisa ikutin setiap episode-episodenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di episode berikutnya.